Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmawati, BP 2010-71-2010, Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, kelas B. Baiklah, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi tahun 1908 sampai 1945. Judul buku Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 sampai 1945. Penulis Dr. Suhartono, ISBN 979858108 Penerbit Pustaka Pelajar. Desain cover Haitami El Jaid. Tanggal terbit 1 Agustus 1994. Tata letak Widodo Gandum. Isi dari buku. Pembentukannya berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Suhirohusudo yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa antara tahun 1906 sampai 1907. Tujuannya adalah meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau study funds, yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo. Dari pertemuan tersebut, Sutomo kemudian menceritakan pada teman-temannya di Stovia maksud dan tujuan dari Dr. Wahidin kala itu. Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan. Tujuan yang semula hanya mendirikan suatu dana pelajar diperluas dengan jangkauan yang kelak kemungkinan berdirinya organisasi Budi Utomo. Setelah Budi Utomo berdiri, atas kata Utomo dapat diartikan sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan pilihan budi, kebaikan, perangai, atau tabiat. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, pada pukul 9 pagi, bertempat di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa diri atau masa depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo atau Budi Utomo. Namun, para pemuda bisa menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak, di samping harus berorganisasi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo, sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi tersebut. 10 tahun pertama, Budi Utomo mengalami beberapa pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memegang para pemimpin berasal dari kalangan priai atau para bangsawan dari kalangan keraton, seperti Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar atau Presiden pertama Budi Utomo, dan Pangeran Aryo Notodirojo dari Keraton Pakualaman. Tujuan Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Karena itu, yang dikehendaki Budi Utomo hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Juga kata kemerdekaan sama sekali belum disebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut ditempuh beberapa usaha, sesuai dengan apa yang diciptakan dari Dr. Wahidin. Ia merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa, peternakan, perdagangan. Jadi sudah dimengerti bahwa kemajuan harus juga meliputi bidang perekonomian, industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita kebudayaan. Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Notodirojo. Saat itu, Dewas Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat pro terhadap perjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indispartit yang sudah lama dipersiapkan oleh Dewas Dekker melalui aksi persnya.
Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya tanah air, api udara Indonesia adalah di atas segala-galanya. Abad 20 adalah abad nasionalisme. Artinya sejak awal sampai dengan penutupan abad ini, timbul kesadaran berbangsa. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah bahwa ternyata kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka sudah mengawali abad ini. Dan bahkan kesadaran ini diikuti oleh bangsa-bangsa lain yang menginginkan terciptanya nasional sendiri yang merdeka. Yang terakhir ini ternyata baru berlangsung abad 20. Jelas kiranya bahwa keinginan bersama untuk membahas diri dari dominasi etnik lain terjadi secara universal. Kebangkitan nasional adalah dampak yang disadari oleh pemerintah karena itu dengan lahirnya Budi Utomo, oleh pihak-pihak yang sehaluan dengan pemerintah merasa keheran-heranan mengapa organisasi itu lahir padahal sebenarnya dikakui kelahiran merupakan adaptasi dan inovasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menyesuaikan dengan politik kolonial. Guna memperkuat inovasi itu diperlukan lembaga modern untuk mengikat semua kegiatannya di segala bidang. Timbulnya lembaga-lembaga yang menampung aspirasi berbagai etnik itu karena penderitaan sosial yang bersarang dalam lubuk hati yang tak kunjung selesai. Berbagai perbedaan sosial menyebabkan celah yang makin dalam antara penjajah dan terjajah yang tidak mungkin terjembatani. Perbedaan itu menghasilkan perasaan inferioritas yang dikembangkan oleh pemerintah yang menurut perkiraannya hal itu akan menciptakan gerakan untuk menentangnya. Itulah hasil review buku yang bisa saya sampaikan dengan judul Sejarah Perkembangan Nasionalisme dari Budi Utomo sampai Proklamasi tahun 1908 sampai 1945. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.